Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya. Tadi Siondi, gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semakin baik, dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan pada hari ini teman-teman sudah bisa sehat, sudah bisa makan enak, sudah bisa tidur nyenyak, ya, sudah bisa damai dengan sensasinya, ya, sudah bisa menjalani aktivitas seperti biasa tanpa ada kendala dan hambatan yang dirasakan oleh teman-teman. Ya, itu yang saya sangat harapkan dan mudah-mudahan ya kita semua selalu diberikan kesehatan dan diberikan rasa damai di dalam diri kita. Oke teman-teman, ya mungkin beberapa hari ini ya teman-teman jarang melihat video saya yang tampil karena memang ya mungkin sedikit ada kesibukan saya ya, ada kesibukan, kemudian ada juga kerjaan yang membuat saya jarang membuat video gitu kan. Bahkan sampai ada yang nelpon ke saya, Kang kenapa katanya nggak bikin video gitu kan. Aduh, kata saya bukannya nggak mau ya, saya serius bukannya nggak mau, tapi memang kadang saya mau bikin gitu. Materinya mah sudah ada, tapi belum sempat gitu, belum sempat ngerekam, belum sempat ngedit juga gitu kan, belum sempat aja gitu. Oke teman-teman, yang sudah bergabung di channel saya ucapkan terima kasih. Yang mau bertanya silahkan di kolom komentar. Ya, jangan lupa ya di kolom komentar bertanya, nanti saya akan jawab satu persatu. Dan apa? Jika yang mau WA dengan saya mangga ke Facebook saya dulu gitu ya. Karena saya di Instagramnya sepi ya, ke Facebook ke Instagram yang nggak jadi masalah. Ya. Nah, kalau sudah misalkan masuk ke Facebook dan Instagram, nanti saya akan kasih nomornya. Kalau enggak, cantumkan nomornya, nanti saya akan WA duluan gitu kan. Ya, mudah-mudahan tidak terlambat dan tidak sibuk serta punya kuota. Kalau misalkan udah punya WA gitu kan, tapi nggak punya kuota percuma, nggak bakal saya WA juga karena memang nggak ada kuotanya. Tapi kalau misalnya sudah ada WA-nya, sudah punya kuotanya, insya Allah saya WA. Nah teman-teman, kali ini ada sesuatu yang nyelip di hati saya ingin bicarakan gitu kan. Sebetulnya mah materinya mah ada gitu kan. Cuma ini agak sedikit. Jadi saya tuh tadi habis makan bareng-bareng, nggak sempet videoin. Ya makannya rame gitu kan. Ada 60 orang di lesehan. Kebetulan sekarang udah jam 12. Ya gitu kan, jam 12 siang. Tadi kebetulan makan siangnya saya biasanya jam 1, jam 2 ya. Sekarang ini saya makannya jam 11 karena memang ada yang ngajak gitu. Kebetulan saya juga waktu pagi sarapannya cuma kue pancong. Tahu kue pancong? Kayak gini nih. Mirip pukis lah. Ya. Nah, jadi sebetulnya gini teman-teman. Ada yang nyelip di hati saya ketika saya berpikir saya dulu masih sakit gitu ya. Ataupun anxiety-nya masih tinggi. Kan kalau sekarang beda lah. Anxiety-nya saya udah jauh berkurang gitu kan. Udah sangat jauh berkurang daripada dulu gitu kan. Sekarang itu udah biasa gitu kan. Udah normal kayaknya ya, karena memang saya merasakannya kehidupannya seperti orang normal. Jadi makan aja saya nggak takut, makan apa aja saya nggak mikirin ini tuh nantinya sensasinya akan apa gitu kan. Nah jadi gini teman-teman, selama saya masih anxiety tinggi, yang saya khawatirkan ya tentang kematian. Nah jadi bagaimana saya itu berpikir tentang kematian, bagaimana saya menghubungkan itu semua dengan kematian. Setiap ada rasa sakit di dalam tubuh saya hubungkan dengan kematian, gitu kan. Nah, setelah saya sekarang posisinya baik seperti ini, ternyata memang itu salah banget gitu kan, salah banget. Semakin kita memikirkan hal seperti itu berarti kita siap-siap untuk mengundang sensasi yang lain timbul gitu kan. Mengundang sensasi yang lain datang ke dalam tubuh kita. Maka dari itu teman-teman, ya coba rasa takut mati itu hilangkan dulu gitu kan. Bagaimana sih kita, ini versi saya ya, ini versi saya bukan dapat dari apa-apa, tapi ini yang dilakukan saya ketika dulu saya merasa takut mati.
Nah, ada beberapa tips yang teman-teman bisa lakukan di rumah ketika teman-teman itu masih merasa perasaan takut mati. Jadi kan tahulah kita bagaimana orang penderita anxiety seperti saya dulu, perasaan takut mati itu. Jadi ada hal kecil aja kita takut mati. Ada hal yang kecil aja kita, wah jangan-jangan ini tentang kematian. Nah, yang pertama teman-teman, coba teman-teman belajar membuka diri. Membuka diri itu mungkin bahasa kitanya pasrah. Membuka diri yang betul-betul membuka diri bahwa memang manusia itu diciptakan untuk ya dikembalikan gitu kan. Kemudian ya kita harus betul-betul ya, karena apa? Membuka diri itu, membuka diri kita kepada hal seperti itu penting. Penting bahwa memang semua makhluk hidup itu akan merasakan gitu kan. Jadi pola pikirnya dirubah dulu, yang tadinya sempit, berpikir tentang seperti itu coba sekarang dirubah. Supaya teman-teman menjadi oh iya gitu kan. Kenapa saya terlalu khawatir tentang ini gitu kan. Karena ada yang salah di dalam pikiran kitanya. Ada yang salah gitu kan. Nah, kemudian setelah kita membuka diri tentang kepadaan itu, coba belajar aktivitas. Aktivitas keluar rumah, melupakan dengan segala tentang yang sebutkan saya tadi itu takut kematian. Jadi aktivitas, jadi semakin kita aktivitas, maka kita akan semakin banyak di luar. Jadi tidak memikirkan hal-hal tentang seperti itu. Ya, karena apa? Semakin kita memikirkan takut mati, maka yang ada kita ketakutan dan kita akan selalu ada di rumah. Gitu kan. Kita nggak pernah berpikir dunia luar. Yang ada itu tentang diri kita sendiri. Diri kita lagi. Kapan kita mau memikirkan hal yang lain? Kapan kita mau memikirkan dunia yang luas ini, yang dunia yang sekarang kita nikmati ini? Gitu kan. Itu tentang kematian. Ya, jadi kita akan belajar tentang bagaimana kita beradaptasi dengan rasa ketakutan seperti itu. Ya. Nah, yang selanjutnya, teman-teman, lah beribadah, kayaknya nggak perlu diceritakan ya mas saya. Beribadah itu urusan masing-masing ya. Silahkan, itu dengan cara teman-teman. Setelah kita bergaul, keluar dunia aktivitas. Nah, yang selanjutnya itu adalah teman-teman belajar untuk bagaimana caranya teman-teman bisa mempromosikan diri. Artinya kita ke orang banyak, kita seperti oke gitu kan. Kita seperti udah no problem dengan diri kita. Tidak ada apa-apa dengan diri kita. Saya kayak dulu gitu. Tapi mau ngambil jalan itu akan sulit teman-teman. Akan sulit. Jadi butuh perjuangan untuk sampai ke sana gitu kan. Ya, karena saya rasa gitu kan. Ketika saya dulu masih merasa tentang takut mati, takut ya menghadapi kematian itu, saya rasa sensasi itu masih muncul dan saya itu masih cemas gitu kan. Masih cemas, kurang bagus dalam pemikirannya dan sebagainya. Nah, itu kan sesuatu yang kurang baik. Maka dari itu, pada teman-teman silahkan mindset seperti itu dirubah. Ya, karena memang ini kuat itu kan kuates ataupun ya orang yang ingin bertanya bagaimana sih gitu kan menghadapi seperti itu. Ibadah penting, ibadah ya. Ibadah itu silakan dengan cara masing-masing. Dengan bagaimana teman-teman ya beribadah itu cukuplah teman-teman yang istilahnya punya punya kewajiban kepada Tuhan. Kemudian yang selanjutnya adalah bercerita. Membuka diri, bercerita kepada orang yang memang layak untuk kita ceritakan. Kepada yang orang layak untuk kita ceritakan. Bagaimana kita nih sebaiknya gitu kan. Pasti adalah orang yang bisa menerima keluhan kita. Ada orang yang bisa mengerti keadaan kita. Pasti ada salah satu dari keluarga, dari teman atau dengan saya, mangga gitu kan. Saya insya Allah mengerti. Insya Allah saya mengerti dengan teman-teman. Nah, yang terakhir, jika memang teman-teman dari yang saya sebutkan tadi masih tidak bisa, masih tetap rasa kematian itu masih selalu menyelimuti, ya jangan segan untuk pergi ke psikiater. Itu paling bagus. Atau yang paling paling mantep gitu. Karena apa? Mereka memang ahlinya. Ya seperti itu. Ada yang dari teman-teman yang nggak ke psikiater, ada juga yang hanya ke spesialis dalam,
diberikan obat psikiater sembuh. Ada yang hanya dengan tanpa, ada yang ke psikiater sembuh, ada yang tanpa sembuh. Itu tergantung kitanya gitu kan. Kalau bertanya sama saya, aduh jangan ditanya saya mah. Saya mau udah kenyang dengan obat. Jadi sekarang itu waktunya ya kita sudah bisa membuka diri lebar-lebar, mempromosikan diri kepada orang banyak bahwa kita itu tidak apa-apa gitu kan. Ya, bahwa kita itu fine-fine saja gitu kan. Tidak ada sesuatu hal yang perlu terlalu diresahkan di dalam kita karena kita baik itu. Adapun nanti panik attack muncul, adapun nanti rasa was-was muncul, cukup minum air hangat, tarik nafas gitu kan. Itu latihan-latihan kecil ya bagi para penderita anxiety dan GERD itu. Tarik nafas itu sesuatu yang sangat penting gitu kan. Diafragma. Oke, oke gitu kan. Oke, itu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Karena kita hari ini ada tugas, saya ada tugas, jadi hari ini saya mau keluar daerah karena ada pekerjaan gitu. Biasa, nyari receh. Ya karena musimnya sekarang udah berubah, udah level 1, 2 jadi dibebaskan. Ya, saya mau liburan. Ya gitu. Ada tugas lah. Oke, itu sudah. Salam sembuh dari saya. Tadi saya Undi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.